Oke, kita langsung ke Bung Toel aja. Ya, jadi secara umum saya lihat bahwa mindsetnya positif, lebih positif. Contoh waktu lawan China, Yakob Sayuri, Egy, Yakobnya ofensif. Iya. Jadi kalau kita begitu pegang bola, Yakob tuh naik. Calvin Redong bukan nggak naik, cuma saya lihat naiknya dia agak nunggu dulu, setengah dulu. Tapi Yakob harus naik. Karena apa? Karena dia kombinasi dengan Egy, dengan Ole Romeni, dengan Ricky Kambuaya gitu. Egy yang selama ini banyak di cadangan dan Ricky Kambuaya ternyata bisa main. Itu penting karena kalau enggak pemain selesai. Boy, kita jadi apa camat istilahnya cadangan mati, habis gitu kan. Tapi dengan begitu ternyata kita tahu bahwa Egy bisa main. Dalam pandangan kecil saya gitu loh. Saya ingat Egy ini kayak Ribery gitu loh. Walaupun presenter kita kemarin bombastis apa Messi kelok apalah gitu kan. Kelok 9. Iya, tapi kan sedih kalau Messi kelok 9 itu nggak pakai jersey gitu ya Boy ya. Duduk di tribun, selebrasi jalan di belakang, sepian. Loh, tanggung jawab moral kita kan nggak ada. Tapi kemarin dia muncul lagi dan saya senang itu. Ya. Ribery lah main pendek-pendek. Bukan Robben memang, tapi 1-2-nya bagus. 1-2 dengan Romeni, dengan Kambuaya. Maka Yakob Sayurinya masuk. Karena Yakob Sayuri tipe running with the ball. Gitu loh. Ya Egy Maulana Fikri, Boy lah dulu main bolanya gitu 1-2. Bukan yang lari running with the ball. Running with the ball kesit lah itu. Yakob Sayuri gitu. Kan itu kombinasi yang beda saya lihat gitu. Iya. Ricky Kambuaya ketika Tom Hai off misalnya di 70 dia masuk ke dalam. Bisa. Berarti jangan hanya gara-gara kita dibantai Jepang. Sebenarnya apa yang sudah bagus dilakukan ketika mengalahkan Bahrain dan China itu terskipkan gitu, betul. Tapi enggak gini. Sama kayak yang kemarin lawan Jepang, saya lihat kan formasinya tetap sama. Kayak mau coba Yance. Karena dua kali di luar dugaan nih, Kevin Dick cedera, Yakob masuk cedera. Tapi gini, kemarin kan ditanya orang, lu sebel nggak kita kalahnya 0-6? Sebel lah. Sebel iya, tapi bisa dimengerti pilihannya Clever karena dia dalam sebuah pertandingan yang sudah tidak menentukan, dia mencoba formasi baru. Itu makanya Beckham dimulai dari awal. Kenapa Beckham dari awal? Kan waktu lawan Bahrain yang kita menang di bulan Maret, itu kan Ricky Kambuaya masuk di babak kedua. Terbukti dia bagus kan waktu itu. Ada satu end passingnya ada satu end passingnya yang gagal dimanfaatkan oleh Eliano. Makanya dia dimainkan waktu lawan Cina sejak awal. Beckham masuk kemarin kan, terus Ricky Kambuaya agak mundur ke belakang. Beckham kan juga bagus, ada satu end passingnya yang gagal dimanfaatkan oleh Kevin Dix. Makanya dia dicoba sejak awal, nggak banyak berkembang, nggak banyak dibikin sama Jepang nggak berkembang. Jadi nggak terlalu kecewa, tapi dia jangan uji coba lagi di bulan Maret karena harus fix siapa yang akan dimainkan. Dan bulan Agustus kan liga mulai. Kenapa? Eropa kan udah ketahuan ya pemainnya itu aja. Dia tidak harus mantau di Eropa. Atau dia bagi dua lah, Clever datang ke Jakarta ke Indonesia untuk keliling di Liga 1 yang dimulai tanggal 1 Agustus kabarnya kalau nggak mundur, mudah-mudahan nggak mundur. Nah, dengan itu kan dia bisa tahu banyak pemain yang dia akan mantau pemain-pemain yang sudah dipanggil atau pemain yang baru muncul yang akan bisa dipanggil nantinya. Tapi Bung Tommy, akan seperti itu jadinya. Ada wacana juga bahwa federasi juga sedang mengincar pemain baru di abroad sana kan. Ada nama-nama Pascal lah segala macam. Gimana? Kebutuhan untuk kita itu bukan urusan pelatih ya, itu urusannya di DPR, PSSI segala macam. Oh enggak, teknikal lah. Kebutuhan teknikal tapi itu kan harus itu kan stakeholder yang harus terlibat. Makanya nggak boleh main-main sih waktu itu bilang ya kan, catatan kritisnya nggak boleh main-main dengan naturalisasi. Karena ini melibatkan negara gitu loh. Jadi harus yang pasti-pasti kasih kontribusi lah gitu. Apa sih pos kita yang kosong gitu? Menurut saya sih posisi Tom Hai riskan. Pelupesi riskan. Tom Hai itu 70 menit soalnya ya. Dan kalau main dengan Timur Tengah kayak lawan China dia main. Begitu lawan yang press tinggi nggak keluar. Ya gue lah boy dulu di Siwo kayak begitu. Kalau lawan yang begini habis juga gitu. Tapi yang kasih ruang enak gitu masih bisa bola. Ada beberapa nama sebenarnya. Ada Pascal, ada Jauro mungkin juga. Kalau jadi backupnya Tom Hai juga bagus ya. Ada Tristan. Secara fisik dia akan lebih dari Tom Hai. Emiliano Jonathan bahkan sudah lebih jauh lagi. Tapi apakah itu bakal langsung memboosting? Kan belum tentu juga. Emiliano Jonathan sih justru lucu. Kemarin kan Bali United baru aja ngambil pelatihnya Zwolle itu kan. Dikabarkan dia mau bawa Emiliano Jonathan ke sini karena katanya kan Bali ingin mengangkat timnya yang pernah back to back champions
terus perlahan ada di 4 besar, sekarang masuknya cuma 8 besar, ya pengen ngangkat lagi. Makanya masuklah tuh pelatih Zwolle itu. Tahu banyak soal Bali. Tapi persoalannya kita butuh nggak itu? Dengan tadi catatan-catatan di tengah yang masih ini belum bisa main selama 90 menit, ada berapa? Iya, penyerang kita juga masih nomor 9 lah. Striker nomor 9. Kalau Erick Thohir selalu bilang butuh 22. Berarti kedua-duanya harus safe gitu ya. Kiper misalnya Odero dengan Martin Paes gitu kan. Belakang center back Paes, kiri kanan Paes. Striker menurut saya sih nggak ada gantinya oleh Romeni. Iya, kalau oleh cedera itu akan sangat sulit karena kita balik-balik lagi nggak ada striker yang benar-benar real number 9. Itu pun Ole kan kelasnya ya kelihatan lawan Jepang kemarin. Iya, betul. Nggak banyak ini, nggak pegang bola cuma 2 detik, 3 detik ya. Hilang karena dia ya balik-balik lagi dipaksa sama Jepang pressing, jadi nggak ada yang kasih ke dia jadinya. Itu yang harus sulit. Kalau mengacu ke cuma Liga 1 memang Kluivert harus ke sini. Tapi kalau ada, tapi kan pemerintah udah bilang, PSSI udah bilang tidak akan ada sampai bulan September tidak ada. Nah, tapi menjelang Oktober kita nggak tahu. Ada beberapa yang nama-nama kan suka ada kejutan biasanya. Iya, betul. Kan, gitu. Tapi kan kejutan-kejutan itu nggak gampang sekarang karena pemain-pemain ini pengen memastikan bahwa kita lolos untuk CV mereka main di Piala Dunia. Jadi nggak gampang mendekati mereka sekarang. Dengan keadaan kita sekarang ada di round 4. Iya. Kalau kemarin masih di round 3 ya mereka masih mungkin. Tapi round 4 itu kan cuma 2 pertandingan ya. Atau 3 pertandingan atau 4 pertandingan nantinya. Oke. Tadi lawan Qatar kita sudah punya bayangan seperti apa. Kuat benar faktor-faktor non teknis di situ karena ya sudah. Tapi lawan Irak. Kita kan satu pot dengan Irak nih. Iya. Satu kemungkinan satu grup dengan Irak. Ya Irak gak gampang lah. Cara kemarin mereka main bagus. Betul. Tapi saya lihat juga kalau dengan perkembangan tim ini yang sekarang masih mungkin lah. Saya ngelihatnya selalu pertandingan bola fase baru itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Kita pernah kalah 1-5 oke. Kita pernah kalah 0-2 oke. Tapi juga. Lupakan itu 1-3 juga. Ya. Memang ada kesalahan, tapi kita juga udah bisa baca Irak kan. Ya. Memang nggak gampang, tapi menurut saya sih tetap ada peluang. Nggak menakutkan Jepang lah. Makanya kemarin kan begini, dengan positioning kita di boosting naturalisasi, kalau pakai ukuran angka, kita kan ada di posisi angka 6 lah, 6 atau 7 lah. Sehingga kita bisa masuk ronde 4 ini. Tapi Jepang itu kan kalau ngitung tuh urut tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai angka 9 gitu loh. Itu bedanya antara yang dilakukan kita dengan memboosting, mengakselerasi timnas kita lewat naturalisasi dengan apa yang melakukan proses sepak bola. Mereka tuh udah tahu Japan Ways-nya udah punya. Iya, betul. Misalnya kepelatihan dari senior sampai kelompok usia muda sekarang Jepang semua. Cek semuanya Jepang. Saya membaca kemarin pertandingan, makanya kenapa kan misalnya bahasa gampangnya kok Jepang ngotot ngegas gitu loh. Iya. Dari resiko kehilangan poin FIFA, oke, masuk akal. Iya. Yang kedua, misalnya saya pakai stimulusnya gini, cara ngebaca. Saya ngebaca kemarin gini, Wataru Endo kapten sekarang. Iya. Dia udah 2018, 2022, 2026 akan menjadi Piala Dunia ketiganya. Tapi kemarin jadi kapten Kubo. Dan buat gol lagi ya. 21 tahun kan. Itu gol pertama dia sebagai kapten jangan ya? Nah yang saya baca seolah-olah masih ada kapten, dia udah serahkan ke Kubo. Jadi mereka sedang bicara masa depan. Sebenarnya kalau dari sisi pelatih juga kan, ini kan kalau kalau gue salah ya, Moriyasu ini kan asisten waktu tahun 2018 dan 2022 dia pegang. Apapun hasilnya, misalnya dalam konteks target, mereka kan mikirnya perempat final atau semifinal, karena 16 itu dia udah 3 kali loh, 10. 18, 22. Itu 16. Ronde 16 dia udah capek. Jadi target mereka, pikiran mereka itu perempat final dan semifinal. Bayangin negara sepak bola yang mikirnya begitu dengan kita. Pasti ada gap. Yang membuat kita kecewa gol yang banyak. Tapi saya memprediksi 2-0 secara pribadi. Kalah nih 2. Satu, catatan lagi. Kemarin kan status pertandingan, situasi pertandingan nggak menentukan. Plus udah dikasih Rolex, mohon maaf. Jadi terlalu begini gitu loh. Nggak berani ngomong tuh kalau itu. Jadi bukan kita yang ngomong ini. Menjelang ke Jepang udah agak ini loh. Maksudnya paham ya, Boy? Nangkep. Kan kita tuh harus ngelola mentalitas ya. Mentalitas antara apa ya? Tetap
Gridnya gitu loh. Susah. Giginya itu kalau mobil tuh kan. Susah gini. Moriyasu tuh ngelihatnya jelas bahwa Maret mereka lolos ngalahin Bahrain. Ya tanggal 20. Tanggal 20. Pertandingan ke-7. Waktu lawan Arab Saudi kelihatan tuh pemain-pemain Eropanya nih nggak terlalu bernafsu mainnya. Nggak mau cedera. Mereka lebih mikirin klubnya. Toh udah lolos ini. Ya. Makanya diputusin pemain muda. 0-0. Waktu lawan Australia kan pemain muda semua. Nggak terlalu bergegas mereka. Mereka nguasai jalannya pertandingan. Mereka punya 6 shot on target. Si Australia cuma 1 kalau nggak salah dan jadi gol. Itu pasti ada teguran dari Moriyasu. Lo muda, lo harus buktikin bahwa lo bisa masuk ke Piala Dunia nantinya. Dan beberapa pemain ini kan udah main di Eropa. Dibuktikan ya. Yang jadi korban ya kita jadinya. Yang national anthem Moriyasu nangis coba. Iya. Gue nerkanan ke apa? Terus tapi ketika Kubo dikasih captain, saya membaca ini Jepang bicara tentang masa depan. Berikutnya Kubo kaptennya. Jadi dia mau bilang, lu pimpin generasimu ya. Lu pimpin generasi berikutnya. Dan kelihatan Kubo. Dan dia akan jelas selesai ya. loh. Kelihatan Kubo kemarin kan kita tebak-tebakan pengganti Moriyasu siapa? Ya, aku sebut asistennya. Hakoto Masebe. Iya. Asistennya. Asistennya yang bekas kapten. legend Bukan si Honda malah. Bukan. legend Hondanya udah kapten kemana-mana. Jepang yang legend di Intra Dan Frankfurt. kemarin Kubo kelihatan loh, artinya di tengah sebuah pertandingan yang nggak menentukan lagi sama dia, kecuali memperbaiki rekor FIFA, dia serius banget loh. Mukanya kelihatan kan dari awal sampai dia ditarik keluar itu dia kelihatan serius. Dan kalau ngeliat Jepang, target 2050 mereka juara dunia kan targetnya. Ya dari sekarang dilihat ya. Wajar lah perbuat final. Dan kalau kita semifinal, ngambil iya. pemain dari Eropa yang udah jadi, mereka itu menjadikan pemain untuk main di Eropa. Dan mainnya di kandang nih Pak. Main kandang mereka nggak mungkin mereka pasti fight. Jadi pertanyaan Boy, kita datengin lagi, ya memang apa shortcut boosting itu ke angka 6 atau 7 aja Boy. Dibanding yang melakukan bola itu sampai seperti itu. Gua dapet udah. Kita break lagi, setelah pariwara kita kembali. Otentik. Nextnya